Oke, selamat datang kembali di channel saya di channel Junior Pasidita N. Bagi kalian yang mau nonton, silakan komen, like, and subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas pendidikan Indonesia sudah ketinggalan zaman. Mengapa kok saya mengambil tema tentang pendidikan Indonesia ini? Karena menurut saya pendidikan Indonesia di zaman sekarang nih apa ya? Udah ketinggalan zaman lah, dalam arti dari mulai gurunya yang udah mungkin menurut gue ya apa yang masih ada, pokoknya masih ada guru yang lansia lah, masih ada. Terus juga ada yang guru yang apa, ngajarnya masih mungkin monoton ya, mungkin ada banyak sih, cuman kan lebih baik ke teori lah, gimana buat ngebangun karakter. Terus juga ada apa ya, guru yang sering marahi peserta didik, itu sering kok kadang gue temuin lah di situ. Emang kalau kalau jadi guru ya mungkin emang pasti kadang sering kita temuin, pasti dimanapun di sekolah kita pasti ada guru killer. Nah itu kita pasti takut lah, dalam arti kan takut, dalam ini ketakutan gitu, kayak yang kita hadapi mungkin. Padahal sebenarnya pendekatan itu antara guru ke peserta didik itu udah mati, udah apa ya, udah kuno lah, udah mati, udah ketinggalan zaman lah. Beda sama mungkin pendidikan di luar negeri, kayak di pendidikan di Finlandia lah, yang lebih apa ya, mendekatkan antara peserta didik dengan guru itu santai, dalam arti kayak ngobrol biasa santai gitu, nggak sampai marah-marah, nggak, cuma kan lebih enjoy aja gitu kita ngobrol permasalahan yang ada. Ntar guru itu yang ngasih solusi gitu kan. Emang kan intinya kalau jadi guru kita harus memberikan solusi yang terbaik lah, dalam arti kan mungkin emang guru ini kan sebagai apa ya, mentor lah, dalam arti untuk membuat peserta didik itu bisa lebih baik lagi ke depannya lah. Ya tentu pasti nggak mudah, pasti ada yang kita hadapi, harus bisa ngadapin peserta didik itu sendiri ya, terutama di kelas lah. Itu sih. Cuman kalau bicara mungkin pendidikan Indonesia ya mungkin apa ya, belum belum apa ya, belum maju banget sih. Banyak yang daerah tertinggal yang gue bilang, di Papua ya, di Sulawesi, di Maluku tuh masih kurang lah, dalam tingkat ininya ya, apa, masih kurang ada, taraf pendidikannya belum maju kayak di Pulau Jawa ya mungkin. Bahkan di Sumatera pun ada pasti ya, mungkin dari peralatan ngajarnya juga kurang kan, masih kita belum pakai apa ya, proyektor gitu kan. Mungkin kalau di sekolah di daerah Pulau Jawa terus sekarang udah ada proyektor buat presentasi lah. Emang karena kita pendidikannya pendidikan dulu, emang apa, emang kan kalau bicara guru kan emang dulu identiknya keras gitu kepada peserta didik, kayak di pakai rotan di tangannya gitu, tek, ada aja. Emang sih emang zaman Orba gue nggak tahu, nggak terlalu, dulu katanya sih dulu gitu, katanya lebih keras ke peserta didik agar peserta didik itu tidak cengeng ya. Mungkin kalau kita bandel dulu ya mungkin ya sering apa lah gitu, emang bandel, terus kita nggak bisa ngejawab soal, jawabannya belum nggak bener udah dikasih rotan, udah sampai sakit tangan mungkin ya. Itu emang pendidikan kita tuh masih otoriter ya, belum pendekatannya belum sempurna banget kepada peserta didik lah. Makanya mungkin ya selain itu juga pendidikan Indonesia lebih cenderung ke teori daripada praktek ya. Ya gua alamin sih mungkin ya, aku semasa sekolah SD SMP udah dijejali tuh pelajaran IPA IPS MTK, wah sampai mudeng dah, sampai ujian lah itu puyeng dah tuh. Emang pendidikan Indonesia tuh seketat gitu ya. Mungkin beda sama pendidikan luar negeri yang lebih pendekatannya langsung, nggak ada ujian kan. Yang di Finlandia kan nggak ada ujian ya, jadi siswa tuh lebih bebas untuk main, untuk ya belajar belajar mengembangkan karakter dia gitu. Kalau di sini kan disamaratakan lah, nah mati kan masih kurang lah. Emang kalau bicara pendidikan ya emang itu, emang kita apa ya, belum maju banget sih, apa, dalam arti kita masih sama rata sama rasa lah, dalam arti belum ini banget, kita belum menemukan jati diri kita ya. Gue juga akuin sih emang lebih baik teori emang sih, nggak ada yang bermanfaat di gue juga, nggak terlalu ini banget lah. Itu kalau di pendidikan di Indonesia ya. Mungkin beda kalau di pendidikan kita di aneh gue sekolah di luar negeri ya, mungkin di Finlandia ya mungkin beda beda cerita, udah pasti cita-citanya apa dulu, terus juga apa, uh, karakternya kayak apa gitu mungkin ya di situ emang. Nah selain itu juga peserta didik itu lebih sering banyak tawuran. Kenapa kok
emang banyak tawuran karena ya itu peserta didik itu kumuh, mungkin bosen dengan dijejali mata pelajaran terus lah sampai mau tawuran. Nah antar sekolah itu pernah ya mungkin sering lah gue lihat kadang di video tawuran masih ada sampai sampai pakai sajam gitu, udah sering banget gue lihat ya di Depok sering lah, udah mati di daerah lain di Jakarta juga udah sering tawuran gitu, di daerah-daerah juga sama. Nah terus yang selanjutnya emang selain itu juga pendidikan kita nih masih apa ya udah mati, eh, pihak kepala sekolah belum pihak baik kepala sekolah maupun guru itu belum belum bisa memperhatikan siswanya dengan baik lah. Dalam arti contoh kan tiap kadang gue liat di YouTube di TV juga sering banyak terjadi pembulian lah. Dalam arti peserta didik ini kena bully, gue juga pernah sih kena bully waktu zaman gue SMK lah, mungkin sampai gue nangis ya, mungkin nggak mau lanjut sekolah, mungkin trauma lah. Pernah dimarahin guru juga karena rambut gue panjang, gue juga nggak tahu kenapa. Nah itu tuh emang kebijakan pendidikan Indonesia ini banyak masalah sih emang. Kalau ya mungkin harus ada orang yang tepat banget lah, mungkin emang harus ini banget lah. Ya itu sih emang karena ya kalau bicara ya ini peserta didik itu kadang sering dibully sama temennya, sering dikata-katain, emang sering gue alamin sih, emang gue akuin lah. Tapi ya mungkin gue alamin, gue sampai nangis ke saudara waktu itu kan. Ya udah alhamdulillah waktu itu pemasangan udah kelar lah. Cuman emang kalau pendidikan Indonesia ya itu guru dan kepala sekolah yang nggak memperhatikan si peserta didik kayak itu sih emang sih kurang. Ya gue akuin emang pendidikan Indonesia sampai sekurangnya segitulah. Udah mati emang lebih banyak teori mungkin daripada prakteknya, belum terlalu ini banget gitu. Terus juga guru atau peserta didik ini guru atau pendidik ini kan udah mati lebih banyak fokus ke beban administrasi lah. Mungkin ya gue alamin waktu gue PPL itu RPP sampai direvisi, gue juga kaget ya. Emang RPP buat yang itu doang kan, buat pembelajaran doang, cuman direvisi terus ya. Mungkin waktu itu gue inget lah dosen guru pembimbing gue PPL lah waktu itu. Cuman emang gue nggak tahu ya emang sampai segitunya mungkin RPP ya. Gue juga nggak terlalu ini sih emang, tapi udah biarin dah, udah lewat. Emang kalau ibaratnya guru masih belum bisa mengajarkan ke peserta didik itu dengan baik, pasti ada rasa kesel karena terbebani dengan RPP ini, rancangan pelaksanaan pembelajarannya ini masih ada juga, masih ini banget lah. Cuman kalau bicara emang harusnya emang pemerintah nih harusnya jangan usah ada RPP lah, mendingan guru tuh fokusnya ngajar aja dengan baik dan benar, itu aja. Dan juga harusnya guru itu perlu ada pemerintah nih harus menyiapkan pelatihan bagi guru-guru lah, dalam arti dalam mengajar ya, dalam metode belajar ke peserta didik ya, metode ngajarnya dengan baik kepada peserta didik harusnya ada tuh di situ. Cuman ya kita emang dari pihak pemerintah ya sampai sekarang kan belum ada pelatihan kayak gitu ya, belum ini banget lah. Nah difokuskan paling merdeka belajar lah. Nah, kalau sekarang gue nggak tahu dah sistem merdeka belajar kayak gimana ya. Tapi emang ini sih emang. Terus juga yang terakhir emang di kita ujian tuh masih ada dari ya mungkin dulu yang gue kenal mungkin UTS, UAS ya, UN yang terkenal. Mungkin ya emang harusnya sebaiknya dihapus sih kalau menurut gue ya, karena nggak berguna juga sih. Harusnya sekolah tuh buat mengembangkan karakter peserta didik itu sendiri sih, tujuannya bukan ke nilai, tapi dari proses peserta didik itu sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Harusnya jangan hidup itu jangan pendidikan itu jangan diukur dengan nilai, tapi dengan proses kehidupan manusianya itu, karakter manusianya itu harus diubah dengan baik dan benar dan tidak ceroboh lagi lah. Jangan sampai peserta didik itu terjadi tawuran lagi lah. Mungkin itu sih kalau gue ya. Kalau solusinya emang harus tiap mungkin pendidikan kita harus maju lah, dalam arti sudah harus bisa bersaing lah. Malu lah kita masih kurang lah dengan pendidikan di Finlandia, di Jerman, di Kanada yang sudah teknologinya sudah maju dan pendekatan guru ke peserta didiknya sangat baik ya itu. Ya itu sih mungkin kalau mungkin beda sih kalau di sini makan hawanya tegang ya, mungkin belajarnya terus sampai puyeng banget. Gue juga ngalamin sih, ngerasain banget lah zaman SD SMP SMK dijajali tugas sampai sakit tipes gue waktu itu pernah lah mungkin. Ya oke sih, itu aja yang saya sampaikan mengenai
tentang pendidikan Indonesia, tentang pendidikan Indonesia uh, sudah pendidikan Indonesia susah maju lah. Dan itu aja yang gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.